Hai hai hai, kembali lagi di channel saya dengan review salah satu drama Korea, yaitu A Business Proposal episode 3 guys ya. Oke, langsung saja guys. Setelah tidak sengaja bersentuhan bibir, Hari juga tidak sengaja membuat Taemo pingsan. Keesokan harinya Taemo mengajak Hari untuk bertemu dan mereka membuat kontrak. Kontrak ini sebenarnya terlalu berat untuk Hari karena bagi yang melanggar wajib membayar 100 kali lipat. Jika Hari tetap menolak ajakan Taemo, maka Taemo akan menggugat Hari sekarang juga. Mereka pun akhirnya menandatangani kontrak perjanjian berkencan itu. Sekretaris Cha Sung Hun kemudian memberikan pelajaran singkat yang harus Hari hafal tentang profil dan kehidupan Taemo. Hari kaget ternyata Taemo lulusan Universitas Harvard dan Taemo termasuk orang jenius dan pandai berolahraga. Belum lagi kehebatan Taemo dalam memimpin perusahaan. Di ringkasan ini juga diceritakan bagaimana Hari dan Taemo bertemu, dan juga latar belakang keluarga Hari. Taemo menyuruh Hari untuk menghafal itu semua dan ia tidak mau menerima kesalahan, karena minggu depan mereka sudah akan pergi bertemu dengan kakeknya Taemo. Mau tidak mau Hari harus menghafal itu semua. Dengan giat Hari berusaha membawa catatan kecil dan kemudian membawanya kemana-mana. Yongsu saja tertawa melihat kelakuan Hari yang terus-terusan menghafal cerita yang diberikan oleh Taemo. Hari bilang jika ia tidak melakukannya maka ia akan disuruh membayar 100 kali lipat. Lalu Taemo akan menggugatnya. Setelah itu akhirnya Taemo mengetahui nama asli Hari dan kemudian tentu saja ia pasti akan dipecat dari perusahaannya. Yongsu pun merasa bersalah karena hal ini juga akibat dari perbuatannya. Yongsu pun bertanya, sudah sampai mana Hari mempelajari profil Kang Taemo? Hari bilang, ternyata Kang Taemo adalah pria yang luar biasa. Selain pintar dan jago berolahraga, Kang Taemo juga orang yang tampan. Namun orang tuanya meninggal karena kecelakaan ketika Taemo masih kecil. Malam harinya Taemo mengajak Hari untuk bertemu. Taemo menanyakan apakah Hari sudah menghafal semua ringkasan yang ia buat. Hari pun dengan cepat menyebutkan semua profil Kang Taemo yang membuat kagum Sung Hun. Karena sudah larut, Hari kemudian diantar oleh Taemo pulang. Lucunya Hari tertidur dan Taemo yang memegang kepala Hari. Namun kemudian Taemo mendorong Hari hingga kepalanya ke jeduk jendela mobil. Setelah sampai, Hari berterima kasih dan turun dari mobil. Taemo pun melihat bekas riasan Hari yang menempel di kaca mobil hingga membuatnya tersenyum. Ayah Yongsu bersikeras tetap akan menyuruh Yongsu untuk pergi kencan buta. Namun Yongsu sudah mau dan tidak ingin menikah dengan orang yang membuatnya jatuh cinta. Yongsu bilang ia tidak ingin seperti ayahnya, menikah karena perjodohan dan berakhir perceraian. Yongsu tidak ingin ayahnya terlalu mencampuri urusannya. Kemudian ayah Yongsu bilang jika memang Yongsu tidak ingin ayahnya ikut campur maka ia harus pergi dari rumah dan hidup sendiri. Yongsu yang keras kepala langsung mengangkat kaki dari rumahnya. Ayahnya kemudian meminta kartu black card-nya karena Yongsu harus hidup mandiri dengan gajinya sendiri guys ya. Di kantor Taemo sedang rapat dengan kepala tim. Ketika diminta bagaimana caranya menanggulangi sesuatu, ada kepala timnya yang hanya membaca laporan dari bawahannya. Taemo menyuruh kepala tim itu jika masih saja membaca laporan dari bawahannya lebih baik tidak usah ikut rapat lagi. Kemudian ketika mau membahas masalah Koki yang akan bergabung dengan mereka, Koki yang dipilih terkena kasus skandal pembulian, sehingga mereka harus segera membatalkannya. Jadi mereka harus mencari Koki baru lagi. Hari kemudian mengusulkan untuk bekerja sama dengan Minwoo. Selain tampan, Minwoo juga terkenal dengan masakannya yang sangat enak. Tentu saja cocok dengan tema perusahaan kali ini, yaitu mandu atau pangsit. Malam itu Hari kemudian datang ke restoran Minwoo. Ia memfoto contoh makanan yang akan direkomendasikan ke perusahaannya. Belum selesai memfoto, Yongsu selalu mengambil makanannya dan melahapnya karena ia tidak sempat makan siang guys ya. Keesokan harinya Hari menyerahkan file dan menjelaskan isinya kepada Ibu Yu. Hari juga menjelaskan bagaimana ia dan Minwoo memilih ravioli kimchi putih karena sesuai dengan tema perusahaan. Kemudian Ibu Yu menyuruh Hari saja yang menjelaskan kepada pimpinan Kang Taemo. Tentu saja Hari langsung menolak. Menurut Ibu Yu, sesuai rapat kemarin, kepala tim tidak boleh membaca laporan dari bawahan di rapat. Jadi lebih baik Harilah yang harus mempresentasikannya sendiri kepada kepala Kang Taemo.
Ketika rapat dimulai, Hari memutuskan untuk memakai masker untuk menutupi wajahnya, tapi Kang Taimo menyuruh melepaskannya karena suaranya tidak begitu jelas. Namun Hari tidak kehabisan akal. Ia bilang jika ia sedang batuk dan flu, dan kemudian Kang Taimo menyuruhnya menutup wajahnya lagi. Kemudian ia akhirnya menjelaskan tentang materi proposalnya dengan tenang. Setelah proposal berhasil diterima, Hari buru-buru pergi ke restoran Minwoo untuk memberitahuannya. Ia bingung kenapa restoran itu sepi padahal belum jamnya tutup. Tiba-tiba Hari melihat Minwoo bersama dengan seorang wanita dan Minwoo mencium wanita itu. Hari terkejut dan Minwoo kemudian mendatangi Hari. Namun Hari kemudian buru-buru pergi meninggalkan Minwoo. Hari kemudian duduk di halte bis. Ia memiliki pesan dari Minwoo. Minwoo meminta maaf karena tidak memberitahu Hari jika ia kembali berkencan dengan Yura. Yura adalah kekasih Minwoo dan mereka sempat putus. Hari menunggu Minwoo selama 7 tahun sebagai temannya karena Hari mengira Minwoo bisa saja jatuh cinta dengannya. Tapi Minwoo malah kembali lagi bersama Yura. Ketika bis Hari datang, Hari terjatuh karena bersenggolan dengan seorang pria dan pada saat itu Kang Taimo menelponnya. Hari sempat mengangkatnya namun HP-nya tiba-tiba terjatuh ke dalam selokan. Hari kemudian menangis karena hatinya begitu sakit. Tangisan Hari ternyata didengar oleh Kang Taimo guys ya. Kemudian tibalah di mana Hari akan bertemu dengan kakeknya Taimo. Hari pun menunggu Kang Taimo menjemputnya. Ia kaget melihat panggilan terakhir di teleponnya adalah Kang Taimo. Yang artinya Taimo bisa saja mendengar ia menangis malam itu. Ketika Kang Taimo datang, Hari bertanya apa tadi malam Taimo menelponnya. Taimo mengiyakan tapi karena tidak ada suara, Taimo menutupnya kembali. Hari pun lega mendengarnya. Hari takut jika mereka ketahuan oleh kakeknya. Taimo bilang jika Hari takut ketahuan, cobalah untuk mencintainya dengan sungguh-sungguh. Hari pun kaget mendengarnya. Ketika bertemu dengan kakeknya sebenarnya agak risih dengan penampilan Hari. Rambut berwarna riasan tebal dengan dandanan yang menurut kakeknya begitu nyetrik. Kepala Kang kemudian bertanya apakah benar Hari yang bernama Gemhi ini mencintai cucunya Taimo. Tentu saja Hari menjawab iya, tapi kata kakeknya mengapa mereka sempat putus. Hal ini tidak ada di latihan Kang Taimo dan Hari. Untungnya Hari bisa berimprovisasi jika mereka putus karena Kang Taimo terlalu banyak bekerja dan mereka akhirnya bersama kembali. Sementara itu Yongsu sudah mendapatkan rumah dan mulai memasukkan perabotannya di rumahnya. Ternyata ia bertetanggaan dengan Cha Sung Hun. Dan Sung Hun merasa tetangga barunya ini pastilah sangat berisik. Kakeknya kemudian mengajak Hari dan Taimo untuk makan bakpao di tempat biasa kakeknya makan. Hari dan kakeknya Taimo ternyata sangat menyukai bakpao di sana dan mereka saling bercanda. Kakek Taimo meminta maaf karena sudah menilai Hari lewat penampilannya dan ia juga berterima kasih kepada Hari karena telah menjadi kekasih cucunya. Ia ingin menitipkan Taimo ke depannya guys ya. Kemudian tas Hari pun terjatuh. Untung saja tanda pengenal Hari tidak terlihat oleh kakeknya Taimo. Tapi kakeknya Taimo menemukan tiket konser yang ia pikir adalah tiket kencan Taimo dan Hari. Sehingga kakeknya langsung mengantarkan mereka berdua ke konser dan itu agar mereka dapat menikmati kencan mereka berdua. Sementara Yongsu sedang menikmati rumah barunya dengan sofa yang baru saja ia beli. Tiba-tiba ia melihat kecoa yang lewat. Siapa yang tidak takut dengan kecoa? Yongsu pun berlari keluar dan kebetulan Sung Hun dengan sadar ada di luar. Yongsu langsung naik ke gendongan Sung Hun dan ia meminta maaf karena ia takut dengan kecoa. Kemudian ia akhirnya mengenali Sung Hun. Ia meminta maaf Sung Hun untuk mengusir kecoa di dalam rumahnya. Ternyata Sung Hun pun sepertinya juga geli dengan kecoa. Ia hanya menyemprot-nyemprot obat anti serangga di rumah Yongsu dan kemudian membuangnya di toilet. Yongsu pun berterima kasih dan kemudian ia berharap ia dan Sung Hun bisa berteman. Tapi Sung Hun tidak bisa melakukan itu karena perbuatan Sung Yu dan temannya sudah menyusahkan bosnya sendiri. Yongsu pun merasa ia sudah ditolak mentah-mentah meskipun hanya menjadi tetangga. Sampai setelah di konser itu kakeknya Taimo meminta mereka untuk segera masuk ke dalam. Taimo yakin kakeknya tidak akan pergi sebelum mereka benar-benar masuk ke konser itu. Jadi ya sudahlah, mereka akhirnya menonton konser itu sampai selesai. Di konser itu setiap pembeli tiket bisa menuliskan apa saja dan akan dibacakan oleh penyanyinya. Dan ternyata tiket Minwoo berhasil terpilih. Pesannya adalah Minwoo membeli tiket konser itu untuk hadiah timnya.
Karena kami berteman selama 7 tahun dan sampai saat ini temannya ini belum punya pacar. Minwoo berharap temannya datang ke konser bersama kekasihnya. Dan kemudian Minwoo request sebuah lagu Melo yang membuat Hari menangis. Taemo kemudian memberikan sapu tangan untuk mengusap air mata Hari. Setelah selesai, Taemo dan Hari pun pergi dari konser itu. Hari terlihat melawan sampai saat Taemo menarik tangan Hari untuk memperhatikan langkahnya. Taemo bertanya apa Hari gampang sekali menangis karena kemarin saja Hari juga menangis. Hari kaget karena Taemo bilang jika ia tidak mendengar apa-apa. Hari pun berterima kasih karena sudah membiarkannya menangis dan meminjamkan sapu tangannya. Hari cerita jika ia memang menyukai temannya dan saat ini temannya sedang rujuk dengan mantannya. Dan ia merasa sudah ditolak. Taemo pun kemudian menghibur Hari dengan menyamakan kesedihan Hari dengan kerugian perusahaan. Hari tertawa mendengar Taemo karena sempat-sempatnya ia masih membicarakan perusahaan. Hari meminta maaf karena ini terlalu berlebihan, sehingga mungkin membuat Taemo tersinggung. Karena mereka berdua kelaparan, mereka akhirnya makan tteokbokki di daerah itu. Ketika sedang memesan makanan, Hari mendapat telepon dan ia agak sedikit menjauh. Tiba-tiba bola jatuh tepat di matanya sehingga matanya harus segera dikompres. Melihat Taemo yang membelikan es batu dengan begitu perhatian, Hari menyarankan Taemo agar segera mencari pasangan asli daripada buang-buang waktu untuk berpura-pura berhubungan palsu seperti ini. Melakukan hubungan palsu seperti ini tidak ada masa depan untuk Taemo, jadi malah akan membuang waktu bagi Taemo. Sebelum pulang, Hari memberikan hadiah yang ia dapat di konser tadi untuk Taemo. Ini adalah hadiah kecil sebagai pengganti es yang Taemo belikan. Kemudian Hari pun pergi dari rumah. Dan Taemo pun membuka hadiah yang isinya sepasang boneka yang lucu. Taemo pun memikirkan perkataan Hari tentang bagaimana ia harus menjalani hubungan resmi ketimbang hubungan yang palsu guys ya. Keesokan harinya Hari melihat matanya semakin biru. Ia takut di kantor bertemu dengan Kang Taemo dan malah ketahuan olehnya. Ketika sampai di kantor, ia membeli sebuah penutup mata dan mau memasangnya. Tapi di lift ia kemudian bertemu dengan Taemo sebelum sempat memasang penutup mata itu. Apakah Taemo akan sadar siapa Hari sebenarnya? Bisnis proposal episode 3 pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya guys ya di channel ini. Terima kasih guys.